Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami atau hasil observasi kami untuk tugas akhir mata kuliah Sistem Teknologi Informasi yang kami lakukan di Lab Art Aromatik. Untuk yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Aulia Svarsarinsi dengan NIM 045. Saya Putri Bindari Hairina dengan NIM 010. Saya Yuliati dengan NIM 009. Baik, langsung saja kami akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu merupakan profil usaha untuk tempat yang kami wawancarai, yaitu Lab Art Aromatik atau sebuah usaha yang bergerak di bidang parfum, jual beli parfum itu berpusat di Yogyakarta. Namun untuk wawancara kali ini kami melakukan wawancara di cabang Klaten. Untuk wawancara sendiri untuk narasumbernya yaitu salah satu karyawan di sana yang merupakan eh, kasir di Lab Art Aromatik. Lab Aromatik sendiri itu memiliki beberapa struktur organisasi. Yang pertama itu divisi operasional, yang kedua divisi pemasaran, yang ketiga divisi keuangan, dan yang keempat itu ada divisi sumber daya manusia. Kemudian langsung menuju ke berbagai fungsi yang ada di Lab Aromatik Klaten. Yang pertama itu ada fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi sendiri itu berperan penting dalam mencatat dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis. Kemudian untuk aplikasi sistem teknologi informasi yang digunakan pada fungsi akuntansi ini yaitu menggunakan sistem Mokapos untuk pencatatan transaksi dan pengelolaan stok secara real time. Kemudian untuk kekuatan dari aplikasi ini yaitu pencatatan otomatis dan real time melalui Mocha Posters itu sendiri. Yang kedua itu mendukung berbagai metode pembayaran digital seperti pembayaran melalui e-wallet, melalui Dana, terus in-banking, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adanya kontrol manual tiap shift untuk validasi data. Yang keempat, untuk pelaporan keuangan itu dilakukan terpusat oleh kantor. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, yang pertama itu tentu saja ketergantungan terhadap koneksi internet yang harus stabil. Yang kedua, itu pencatatan manual itu berisiko untuk menimbulkan kesalahan dalam input. Dan yang ketiga itu keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya integrasi sistem. Yang kedua, kita memasuki sistem pemasaran di Lab Aromatica. Fungsi pemasaran sendiri itu untuk membangun hubungan kepada konsumen atau membangun branding kita agar lebih kuat. Adapun aplikasi yang digunakan pada pada fungsi pemasaran sendiri itu yang pertama melalui media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Kemudian yang selanjutnya Lab Aromatik sendiri itu juga memasarkan produk mereka melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Kemudian untuk kelebihan dari sistem aplikasi yang digunakan pada Lab Aromatik sendiri, yang pertama itu meningkatkan jangkauan pasar, kemudian yang kedua itu membangun kedekatan dengan pelanggan melalui konten kreatif yang diunggah di media sosial, dan yang ketiga itu dalam hal e-commerce itu mempermudah transaksi dan menyediakan data penjualan yang sangat terhubung. Nah, selain kelebihan juga terdapat kelemahan. Yang pertama itu persaingan tinggi yang berada di marketplace. Yang kedua itu pengelolaan banyak kanal membutuhkan sumber daya manusia dan strategi konten yang konsisten. Dan yang terakhir itu ketergantungan pada algoritma dan kebijakan platform digital. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yuliati. Untuk yang ketiga yaitu fungsi sumber daya manusia. Fungsi ini sangat penting tentunya dalam lab aromatik karena lab aromatik sendiri adalah UMKM yang bergantung pada karyawan yang multitalenta. SDM ini bertanggung jawab dalam pelayanan, transaksi, stok barang hingga pencatatan keuangan.
Teknologi informasi seperti sistem Moka digunakan lab aromatik untuk memantau kinerja dan transaksi setiap shift. Namun, sistem ini masih belum sepenuhnya mencakup kebutuhan manajemen SDM seperti absensi atau penggajian. Oleh karenanya, untuk kedepannya perlu integrasi dengan sistem HRIS agar pengelolaan SDM menjadi lebih efisien dan profesional. Kemudian yang keempat adalah fungsi produksi. Fungsi produksi ini adalah inti dari lab aromatik, karena perusahaan menawarkan parfum dengan custom yang bersifat personal. Proses produksinya juga dilakukan secara manual, tetapi tetap didukung teknologi seperti Posmoka dan Spreadsheet yang digunakan untuk formulasi dan stok bahan baku. Ini sangat membantu dalam menjaga keefisienan, kemudian kualitas dan ketepatan waktu dalam proses produksi. Kemudian tantangannya adalah sistemnya belum sepenuhnya cocok untuk produksi custom tadi dan masih bergantung pada jaringan internet serta keterampilan SDM. Kemudian yang kelima yaitu fungsi keuangan. Fungsi ini mencakup pengelolaan arus kas, kemudian anggaran, pelaporan keuangan, dan perhitungan biaya produksi. Teknologi Moka tadi digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara real time dan mengelola laporan keuangan harian. Sistem ini juga mendukung berbagai metode pembayaran, seperti kris dan e-wallet, yang tentunya meningkatkan kenyamanan pelanggan. Meskipun begitu, masih terdapat kendala juga seperti keterbatasan jaringan internet dan ketelitian SDM dalam melakukan input data pada fungsi keuangan ini. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri Bintari. Selanjutnya ada fungsi R&D. Nah, lab aromatik sendiri ini memainkan peranan kunci dalam inovasi parfum personal berbasis budaya lokal. Nah, proses R&D yang dilakukan secara interaktif termasuk sesi sniff test untuk mengumpulkan preferensi pelanggan. Dari sisi teknologi informasi sendiri, lab aromatik ini memanfaatkan Mokapos untuk data produk dan tren penjualan serta platform seperti Shopee, TikTok Shop, dan Instagram untuk memantau respon pasar dan preferensi konsumen. Nah, data e-commerce sendiri ini berperan penting dalam merancang aroma, desain, dan layanan baru. Tapi ada tantangan dalam integrasi data dan keterbatasan fungsionalitas aplikasi yang belum sepenuhnya mendukung manajemen proyek R&D secara otomatis. Tapi meskipun begitu, pendekatan berbasis data dan keterlibatan pelanggan menjadikan lab aromatik pionir dalam industri parfum lokal yang inovatif dan berkarakter. Kemudian untuk fungsi dari logistik dan distribusi itu ada di lab aromatik sendiri ini berperan penting dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan ketepatan pengiriman parfum ke pelanggan. Jadi proses ini mencakup pengadaan dari mitra lokal, manajemen gudang, serta distribusi ke toko fisik dan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Nah, lab aromatik ini mengandalkan Mokapos yang terintegrasi dengan manajemen inventory untuk memantau stok secara real time dan merencanakan restock. Jadi untuk pengiriman sistem tracking ekspedisi yang terhubung ke marketplace memungkinkan pelanggan memantau status pesanan mereka. Kemudian tantangan utama yang terletak pada di Mokapos ini adalah belum terintegrasinya seluruh sistem serta keterbatasan otomatisasi. Oleh karena itu, adopsi software seperti misalnya journal.id itu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan saing logistik lab aromatik sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi customer experience dan loyalty. Fungsi ini sendiri berperan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan yang personal dan menyenangkan, tidak hanya dari kualitas parfum saja, tetapi juga dari interaksi hangat, rekomendasi aroma yang sesuai, dan
program loyalitas seperti kartu member. Nah, Lab Aromatik ini menggunakan Mokapos untuk mencatat data pelanggan seperti nama, histori pembelian, dan frekuensi kunjungan yang membantu tim memberikan pelayanan yang lebih personal dan akurat. Kemudian, sistem ini itu masih bergantung pada konsistensi input manual dan koneksi internet yang stabil. Namun, secara keseluruhan, Mokapos berfungsi bukan hanya sebagai kasir, tapi juga sebagai alat yang strategis untuk memperkuat pengalaman dan loyalitas pelanggan terhadap brand Lab Aromatik sendiri. Kemudian, yang terakhir yaitu simpulan dan saran dari kelompok kami itu, simpulannya itu berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi yang baik memegang peranan penting dalam mendukung kelanjutan dan pertumbuhan UMKM. Dalam menerapkan sistem akuntansi yang terstruktur, maka catatan transaksi akan lebih akurat, bisa untuk memahami kondisi keuangan, serta menjadi dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Walaupun Lab Aromatik ini sudah menggunakan software Moka yang membantu proses pencatatan dan pengelolaan keuangan, tetapi masih ada saja tantangan yang harus dihadapi seperti kebutuhan koneksi internet dan kesalahan dalam pencatatan manual dari sumber daya manusianya sendiri. Nah, dalam hal ini langkah strategis yang bisa dilakukan oleh Lab Aromatik sendiri adalah mengimplementasikan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAKEMKM untuk memastikan bahwa pencatatan keuangan ini telah memenuhi standar yang berlaku. SAKEMKM dirancang sederhana dan terstruktur yang bisa meningkatkan transparansi dan akurasi laporan UMKM yang bisa mempermudah akses ke sumber pendanaan. Selain itu juga, mendigitalisasi proses manual dan pelatihan untuk SDM itu juga menjadi faktor penting dalam penguatan sistem akuntansi. Dengan sistem akuntansi yang baik, maka efisiensi UMKM akan meningkat, memiliki daya saing tinggi, dan juga kredibilitas usaha mereka agar terus berkembang. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.